Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu struktur? Ya, struktur berarti susunan. Sebuah teks laporan hasil observasi juga memiliki struktur. Seperti apa struktur teks laporan hasil observasi? Kalian akan mempelajarinya pada bab 1, subbab D. Tetap semangat dan fokus dalam menyimak ya. Selamat mendengarkan. Teman-teman, Anderson tahun 2003 membagi struktur teks laporan hasil observasi atas 3, yaitu 1. Definisi umum yang terletak pada paragraf pertama. 2. Deskripsi bagian, yaitu penjelasan mengenai objek yang dibahas pada bagian deskripsi umum. Dan 3. Simpulan. Untuk lebih mudah dikenali, teks laporan hasil observasi tersusun atas 3 bagian. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Pembuka atau definisi umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. 2. Isi atau deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Penutup atau simpulan. Bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Teman-teman, coba ingat kembali rekaman teks berjudul Penumpang Bus Kota, atau kalian dapat memutar ulang audionya. Berikut akan disajikan hasil analisis struktur teks yang berjudul Penumpang Bus Kota. Simaklah dengan saksama. Pertama, bagian teks pembuka atau definisi umum. Kalimat dalam teksnya adalah sebagai berikut. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu, seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Kedua, bagian teks isi atau deskripsi bagian. Kalimat dalam teksnya adalah sebagai berikut. Seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Dan seterusnya. Dalam paragraf kedua, berisi penjelasan yang lebih terperinci. Ketiga, bagian teks penutup atau simpulan. Kalimat dalam teksnya adalah sebagai berikut. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum, seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Bagaimana teman-teman?
Apakah sekarang kalian sudah semakin paham akan struktur laporan hasil observasi? Selanjutnya, simaklah teks laporan hasil observasi yang berjudul Bendi di Kota Padang. Berikutnya, berkonsentrasilah pada apa yang kalian dengarkan. Oleh karena itu, simak terus buku audio ini dengan antusias ya. Sampai jumpa. Hai teman-teman, masih semangat untuk menyimak materi pada audio kali ini? Pastikan kalian fokus dan konsentrasi ya. Karena pada bagian ini, kita akan menyimak teks laporan hasil observasi yang berjudul Bendi di Kota Padang. Bendi di Kota Padang. Bendi adalah salah satu alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda yang masih digunakan di Kota Padang. Bendi ada yang beroda 2, 3, atau 4. Bendi dikendalikan oleh seorang kusir dengan cara menarik tali kekang. Tali kekang bermanfaat untuk mengatur langkah kuda dalam menjaga keseimbangan posisi penumpang ataupun barang yang ada di atas bendi. Bendi pertama kali ditemukan oleh sarjana Hindia Belanda bernama Charles Theodore Telemann. Di beberapa daerah lain di Indonesia, bendi dikenal dengan sebutan delman sesuai dengan nama penemunya. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan sebutan dokar, andong, dan kahar atau keretek. Di Nusa Tenggara Barat, bendi dikenal dengan sebutan cidomo. Di Kota Padang, bendi sudah digunakan sejak akhir abad ke-18, tepatnya tahun 1892. Alat transportasi ini pernah menjadi alat transportasi primadona di Kota Padang dan kota-kota lain di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Sampai saat ini, bendi masih tetap diminati meskipun tidak seprimadona dahulu. Sebagai alat transportasi tradisional, bendi mampu bertahan melintasi zaman. Walaupun sudah banyak alat transportasi lain bermunculan pada era modern seperti Trans Padang, angkot, taksi, dan ojek online atau ojol. Pangkalan bendi terletak di perempatan Jalan Pasar Raya Padang. Pangkalan itu merupakan tempat terjadinya tawar-menawar tarif, waktu, dan rute perjalanan antara penumpang dan kusir bendi. Tarif bendi berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 per 30 menit. Tarif tersebut merupakan standar umum tarif bendi di Kota Padang. Berdasarkan observasi, saat ini bendi bermanfaat sebagai alat transportasi jarak dekat di Kota Padang, yaitu rute pendek seperti Pasaraya Jati, Pasaraya Purus, Pasaraya Rimbo Kaluang, dan daerah lain dalam Kota Padang. Selain itu, bendi juga bermanfaat sebagai alat transportasi untuk menyusuri tempat wisata di Kota Padang seperti kawasan Pondok yang dikenal dengan julukan Kota Tua, atau Kampung Cina disebut juga dengan Chinatown. Jembatan Siti Nurbaya yang dikenal dengan kisah roman Siti Nurbaya. Pantai Padang yang dikenal dengan keindahan sunsetnya, dan Masjid Raya Sumbar, bangunan masjid yang megah dan dikenal dengan salah satu tempat wisata religi di Kota Padang. Bendi membantu para wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Selain itu, bendi juga bermanfaat
untuk mengantarkan wisatawan menikmati jajanan kuliner di sepanjang Pantai Padang seperti jajanan lengkitang, pensi, karupok kuah, pisang bakar, kelapa muda, soto, sate, dan aneka macam seafood. Wisatawan menikmati aneka jajanan kuliner sambil berselfie ria menunggu sunset pada sore hari di Pantai Padang. Demikian, bendi menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Wisatawan dapat berjalan-jalan mengitari Kota Padang dengan bendi. Oleh karena itu, bendi masih tetap eksis sampai sekarang. Wah, menarik sekali ya teman-teman, bendi di Kota Padang. Dengan menyimak hasil laporan observasi tadi, tentunya dapat memperluas wawasan kalian. Mari kita lanjutkan dengan jelajah kata. Terdapat beberapa kata yang sering kalian jumpai ketika menyimak teks yang berjudul Bendi di Kota Padang. Apa saja itu? Berikut kata-kata tersebut beserta artinya. Pertama, pangkalan adalah tempat berkumpul atau tempat pemberhentian. Kedua, era adalah masa atau kurun waktu. Ketiga, kawasan adalah daerah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Keempat, roman adalah karangan prosa yang melukiskan watak, hati, dan jiwa tokoh. Kelima, ikon adalah simbol yang mewakili suatu keadaan. Keenam, primadona adalah yang utama, penting, dan sebagainya. Ketujuh, eksis adalah ada dan berkembang. Kini, kalian mendapat pemahaman mengenai kosakata baru yang mungkin kalian baru dengar. Sungguh mengasyikkan, bukan? Baik teman-teman, saatnya berlatih dalam kegiatan 4, menemukan struktur dalam teks laporan hasil observasi. Simak kembali teks laporan hasil observasi sepeda motor di Indonesia dan laporan hasil observasi bendi di Kota Padang. Selanjutnya, temukanlah struktur atau bagian-bagian teks di dalamnya. Kalian dapat menuliskannya dalam bentuk tabel. Pertanyaan terkait struktur teks berikut ini. 1. Dalam kalimat teks bagian manakah yang terdapat unsur pembuka atau definisi umum? 2. Dalam teks bagian manakah yang terdapat teks isi atau deskripsi bagian? 3. Di bagian kalimat teks manakah yang merupakan struktur penutup atau simpulan? Teman-teman, kegiatan berlatih menemukan struktur dalam teks laporan hasil observasi tadi menjadi akhir dalam pertemuan kita kali ini. Pada bagian selanjutnya, kalian akan mempelajari materi subbab E, yaitu tentang mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi. Simak terus buku audionya dengan penuh semangat ya. Sampai jumpa!